Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Meskipun hanya 3 opsi, margin kesalahan ini sangat rendah. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda perlu membangkitkan kembali esensi ruang dan waktu, dan jika Anda ingin menjelajahi 3 celah, Anda membutuhkan 30.000 nitrat gumamian. Tidak heran Feng Xichang terus mengumpulkan esensi ruang dan waktu. Mungkin dia sudah memasuki salah satunya, tetapi seharusnya dia belum menemukan jiwa lubang kekosongan, jadi dia mundur ke ruang dan waktu asli, mengumpulkan kembali, melihat 3 celah, dan tidak ada petunjuk. Bagaimanapun, itu adalah pilihan buta. Jika jiwa gua Void benar-benar salah satunya, biaya membuat kesalahan masih cukup besar. Begitu Anda memilih yang salah, itu akan memakan lebih banyak waktu, dan esensi ruang dan waktu tidak baik. Mengumpulkan binatang luar angkasa yang membahayakan sulit diselesaikan sendiri untuk dewa ketiga biasa abadi. Tetapi Xiao Yan berbeda. Sebelum ini, saya mendapatkan jiwa lubang kosong. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan esensi terbelah. Bagaimanapun juga, itu adalah akar yang sama dengan asalnya dan secara alami dapat merasakan jiwa lubang kosong terkondensasi dari tubuh anti-inflamasi. Tergantung di depan 3 retakan spasial besar ini, masing-masing memancarkan cahaya yang berbeda. Namun, Xiao Yan tidak yakin apakah jiwa gua Void dapat merasakan bahwa jiwa gua Void telah memberinya bimbingan untuk mengurangi peradangan dan jantung jiwa lubang Void. Seperti yang diharapkan, saya merasakan fluktuasi yang aneh, tetapi anehnya, itu berasal dari ketiga celah. Nafas yang sama, jika itu adalah kekuatan jiwa, cukup kuat untuk dirasakan, tetapi ada fluktuasi aura yang lebih halus di dalamnya yang hanya bisa dirasakan di bawah jiwa ungu lubang kosong Xiao Yan. Menyapu 3 celah, tatapan Xiao Yan terkunci di paling kiri, yaitu, telapak tangan Xiao Yan-nya menyelidiki ke depan ke celah, dan tiba-tiba terbuka, dan 2 retakan terluar menghilang. Anti-inflamasi memasuki Ceres, lalu memasuki celah, dan menghilang ke ruang ini, dan kegelapan di depannya menghilang dalam sekejap, dan menjadi sedikit lebih terang. Dalam lipatan ruang dan waktu ini bukanlah kekosongan lain, tetapi kekosongan yang terfragmentasi. Ruang batas di sini terkilir, dan umumnya ada benua yang miring, seperti bintang yang dipotong menjadi 2 oleh pedang raksasa, dan sepertinya ada segalanya di sini, dan terlihat sangat kacau. Semuanya tampaknya tiba-tiba terbelah di tengah, dan kemudian disatukan kembali secara tidak teratur. Anda dapat melihat bahwa sebuah bintang benar-benar berbeda, ukurannya berbeda, dan warnanya hanya 2 bintang yang membentuk derajat aneh di sini, yang agak tidak terduga. Tambal sulam ruang yang aneh, tetapi tampaknya sejalan dengan kekuatan Void Soul. Void Soul memiliki kekuatan untuk bolak-balik melalui kehampaan, dan Void Soul yang dimilikinya hanya mendapatkan sebagian kecil dari kekuatannya, tetapi juga dapat memungkinkan anti-inflamasi untuk berteleportasi di antara bintang-bintang, tetapi biayanya kekuatan jiwa yang agung. Oleh karena itu, kecuali perlu, Xiao Yan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tentu saja, jika kekuatan jiwa anti-inflamasi dapat menerobos lagi dan mencapai tingkat alam virtual yang lebih tinggi daripada alam giok, maka Anda dapat menggunakan subjiwa gerakan virtual dengan lebih bebas, itu bukan lagi kecepatan-kecepatannya. Ini adalah pertukaran ruang, menghemat perbedaan waktu yang ada di tengah, mengendalikan dewa tua, perlahan bergerak maju, ketiadaan di sini terlihat terlalu halus. Saat segala sesuatu di depannya bergerak, untuk sementara, dia bahkan tidak tahu apakah itu alam dewa kuno, bergerak atau seluruh alam void, kekosongan itu berubah, dan pada saat berikutnya, dewa kuno tiba-tiba bergetar, dan sepertinya masih dalam kehampaan 1 detik yang lalu, dan menyentuh tanah pada saat berikutnya. Tanah ini sangat aneh, seolah-olah menggantung terbalik di kehampaan, dan alisnya bergetar, dan dia harus membuat dewa tua mengubah arah. Benua yang mencapai 100 kaki sebelumnya telah hilang, dan tidak ada apa-apa, ketiadaan. Seolah-olah semuanya barusan salah, dan gelombang besar muncul di depannya, laut di sini tidak tenang, ombak yang menakutkan penuh dengan ribuan kaki, dan itu juga meraung satu demi satu, dan pada saat ini, di tengah gelombang ini, monster dengan 8 lengan dan seluruh tubuh hitam pekat bergegas keluar, berkerumun menuju dewa kuno. Nitret Yan tidak meninggalkan mata, tetapi terus mengendalikan kemajuan dewa kuno, itu bukan tanpa tujuan, tetapi melalui persepsi jiwa virtual, mencari arah laut yang benar, kekuatan luar angkasa yang luar biasa,
kekuatan aturan menyatukan ruang yang tak terhitung jumlahnya, apa yang dia lihat di depannya tidak nyata, tetapi labirin besar, dan tidak mudah untuk keluar. Ye Beijing berkata bahwa dia akan memeluk kelinci putih kecil di depannya, dan dia gemetar dengan bangga, tatapan Xiao Yueli tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke bendera. Ibu baptis sangat kuat, pasti ada cara. Xiao Yueli segera menunjukkan senyum polos. Meskipun dia sangat senang mendengar gelar seperti itu, Ye Beijing tersenyum, dan tiba-tiba menatap Xiao Yue yang tidak akan dekat dengan ayahmu sebagai wanita kecil, selama itu membantu, dia akan disebut ibu baptis. Ye Beijing mendengus pelan, dan berkata dengan nada bercanda, tidak ada ayah sekuat ibu baptis, saya belum menemuinya. Xiao Yueli main-main lagi, dan berkata, dia tidak akan dengan mudah meminta bantuan saya. Sebagai reinkarnasi yang mulia, selama Anda bergerak sedikit, otak Anda dapat dipecahkan, dan Anda tidak perlu dilahirkan sebagai ibu baptis. Xiao Beijing sangat menyukai gelar ini, matanya tertuju pada Xiao Yan, mengungkapkan penghargaan, dan ksatria Xiao Yan bahkan tidak menggerakkan otaknya. Jika Anda berjalan perlahan dan tanpa tujuan, Anda mungkin akan menabraknya sepenuhnya, dan Anda mungkin menabrak sesuatu. Setelah masuk ke sini, Xiao Yan telah menggunakan kekuatan Void Spirit, meskipun dia tidak tahu apakah arahnya benar, dia hanya bisa melanjutkan seperti ini. Meskipun jalannya agak aneh, tetapi perasaannya semakin kuat, setidaknya ruang yang datang tidak salah, tetapi bahkan jika ruang seperti itu masuk ke sini, mungkin tidak dapat menemukan ruang pinjaman yang salah tempat, sama seperti prisma yang mungkin tidak nyata. Oleh karena itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan jalan yang benar di dalamnya. Kekosongan Laut Barat Dunia juga merupakan lubang cacing di daerah misterius tempat Xiao Yan berada. Setelah beberapa saat terkejut, sesosok datang dari kejauhan, dan dalam kehampaan, area kristal es yang luas terkondensasi, dan dua naga es berada di kehampaan, berlari kencang bersama dengan kepala mereka, dan sesosok berdiri di atas kepala mereka. Rambut panjang yang dipadatkan oleh kristal es ditutupi dengan baju besi berat kristal es dan wajah yang diukir oleh tombak es tombak Xuanbing, dan wajahnya terkunci ke satu arah dengan niat membunuh, bertekad untuk menemukan cangkir reinkarnasi sebelum roh pohon yang tergila-gila tiba. Saya ingin menelannya sendirian. Saat dia berlari kencang, tiba-tiba naga es di bawah kakinya bergetar hebat, dan itu menghancurkan sepotong es tanpa bergerak, menunggumu untuk waktu yang lama. Senang untuk pergi bersamamu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.